Lagu pandang kelip bintang menjauh. Kalau barbar ya. Reputasi praktek saya mana perawatan. Soalnya ada suntik yang mungkin bisa cepat memulihkan gitu. Faktor utama kalau laki-laki perempuan itu kan cuma menampung, laki-laki yang menyemburkan. Pernah nggak konsultasi ke dokter medis? Diperiksa. Di sentil-sentil ini nggak maksudnya? Pas pertama kali dikocokkan keberapa ya akhirnya? Kalau dihadapkan situasi seperti itu, kira-kira suster akan mengambil sikap yang sama atau apa kira-kira? Ya aku kan berjuang terus. Pido sendiri karakter orang yang seneng nggak sih eksplor atau memang dia yang santai aja gitu? Dia eksplor sih. Maaf ya, ini orang udah dituncep. Happy New Year! 2022, Happy New Year dokter. Suster Selamat aku. tahun baru. Kliniknya masih hidup, dokter. Sehat selalu ya. Klinik kita masih ada ya. Masih ada. Suster ada. masih setia ya. Masih, Bersama klinik masih. kita ya. Nggak pernah digerebek, dokter, klinik Iya, kita. karena kan klinik kita mampu mendatangkan manfaat buat orang. Iya, karena kan ada kata-kata mutiara dari dokter Faiki itu yang Bener. menghipnotis Betul. para playboy di Indonesia. Iya, dan berapa banyak pasien kita yang akhirnya menemukan cinta seperti Dinar Candy. Oh iya. Akhirnya sempat Betul. jadi pasien kan. Sempet lah. Terus akhirnya jatuh cinta kan. Jatuh cinta, lumayan loh sekarang gua udah mau 5 bulan pacaran. Nggak ganti-ganti. Walaupun orang banyak isu inilah settingan lah, Settingan. apalah. Ya masa settingan apa nempel-nempel ya nggak sih? Benar, Gesek-gesek tapi kan nggak nggak apa-apa. mungkin ya. Gesek. Gesek. Kan Oh, kalau gini aku maksudnya- suka-suka disayang digesek-gesek. Oh, di ini interaksi. Udah, Iya. sekarang siapa Iya. pasien kita nih di Januari pertama? Ah, itu mengejutkan sih Kalau setiap aku sih hari. bilang Iya. dari fotonya ini Nisa Sabian tapi pakai nama alias. Iya, karena mungkin dia mau konsultasi cuman ragu gitu, ya kan? Nisa Sabian Takut yang ke itu? publish, iya ya kan? Si suster nggak percaya, aku bilangin ini pasti Nisa Sabian nih. Iya, tapi kayaknya staf ahli pakai kacamata nggak waktu pas meriksa? Soalnya takutnya ngeblur kan? Enggak pernah aku sipit maksudnya. Nggak sipit, minus kan Oh, periksa mata, minus. iya. Enggak, tapi dia kan yang olah-olelang. Enggak, itu nggak kesana, itu Ya, dangdut tapi- dong kalau olah-olah Ya tapi tiba-tiba. yang gitu kan. Iya, ya. Berarti memang dia. Aku curiga Bisa dokter, geger bener sih, nggak sus? bisa gempar sih ini staf ahli. Mana sih pasiennya? Kan dulu juga terkena masalah cinta juga kan? Iya, ini harus dibahas ini. Oh, ini harus disiapkan Coba nih. suster panggil Iya, coba ini. aku Iya. datangkan ya. Ya, panggil dulu cepetan. Waalaikumsalam warahmatullahi Bakal jadi terkenal dokter klinik kita dokter. Ini bakal Iya. viral. ampun. Iya. Nggak ada lagi ada show atau Show Betul sih lagi enggak ya? lagi enggak. ini nggak biasa kan biasa suka main organ. Lah ini nggak ada lagi nggak ada Kan yang sunat. organ itu piano keyboard. Iya, yang itu. Organ tunggal kali ah. Yang apa? Yang biasa. Sekarang udah enggak. Oh, udah enggak. Kita lagi program dulu ya untuk Berarti mereka sudah jadian. Menikah Menikah? Astagfirullahaladzim. Ya, Iya. eksklusif di klinik cinta dokter. ya ampun. Udah ini Kita berapa lagi bulan? jalanin program. Berapa bulan sekarang? Belum, Lagi. masih. Oh, masih kosongan. baru mulai. Tapi udah skewadidau, Oh papa. ya udah. Apa itu dokter namanya ya? Ya udah berproses. Berproses. Terus? Silaturahmi kelamin, ya. Oh interaktif. Terus apa? Yang lain siapa satu lagi? Kamal kemana Kamal? Kamal tuh yang bisa main gendang-gendang gitu. Kita temenannya sama Nurdin sih, Dok. Oh, sama Nurdin. Kamal tetangga aku. Udah beda ya. Iya. Tapi coba deh satu lagu. Coba deh. Iya, iya, Biar iya. bisa Harus, coba harus. ya. Nah, Coba, satu, coba. 2, 3. Bener kan Oh, dokter? bener. Bener kan? Bahaya ini gempar klinik cinta ini nanti yang nonton. Dia udah hamil. Iya. Kok dia pegang-pegang? Kan bukan temennya doang di show. Ini mungkin suami saya. Udah jadi suami Suami. dokter. Iya. Oh, mungkin nikah sirih dulu. Nggak terpublish. Oh, Kita resmi teteh. Oh, resmi negara. Resmi. negara kita. Udah berapa tahun? Kapan menikahnya tahun kemarin? Kita udah 3 tahun. Buset. Berarti 3 selingkuh. tahun dokter. Oh,
Enggak 3 tahun berarti istri kedua yang tidak diketahui kayak adiknya dokter. Adik saya nggak ada istri kedua. Nggak dulu. Oh, keempat. Ya. Oh, keempat. Ini parah lagi. Iya. Oh, berarti ini apa yang mau dibawa ke klinik ini? Mereka mau konsultasi apa, Staf Ali? Saya belum tahu juga nih gimana. Masalah Ibu bisa kandungan dibantu? bukan? Kita mau konsultasi nih dok, karena selama ini netizen tuh salah dok. Oh, salah. Kenapa? Iya. Jadi ini ada terusannya ya dok ya. Lagu yang tadi ya, bukan kayak gitu kalau saya lagunya. Oh, kayak gimana? Ini. Lagu pandang kelip bintang menjauh sana. Lebih barbar ya. Mungkin udah gila dokter. Kan banyak masalah ya. Iya. Mungkin jadi gila dokter. Iya. Mana? Salah klinik dia dokter. Reputasi praktek saya mana perawatan? Perawatan. Iya. Oh, nggak ada ya? Nggak ada dokter, Oh, kan iya. ada di ruangan Nggak, sebelah. soalnya ada suntik yang mungkin bisa cepat memulihkan gitu. Salah obat. Iya, jadi emang salah, netizen salah tuh maksudnya apa emang? Saya mah biduan dulunya, Iya. bukan yang itu, nggak bisa kos. Coba nama dulu. Nama siapa? Dulu, nama. Perkenalkan nama saya Risma. Risma. Saya Rian. Lah bukannya Wendy. Wendy Udah Rian. ganti. Risma sama Rian. Ria Ini bukan nama palsu. Asli. KTP. nggak bawa, Bawa. biarin aja. berarti ini bukan Nisa Basian, Bisa sablonan. Nisa Sabian, bukan itu? Ini Bukan. bisa sablonan kayak. Sablonan. Ini Risma. Ya Risma. Rian. Iya, tapi kalian bener-bener suami istri. Suami istri. Suami istri. Wah, semoga Nah, juga yang nonton dia semoga juga bisa suami istri juga ya. Maksudnya biar Iya. sama. Biar sama ya kayak yang ini. Cuman ini tuh mereka itu aku pernah lihat di TikTok itu viral banget karena bisa kebeneran, bisa kebetulan cowoknya mirip, ceweknya mirip gitu. Tapi kalau ini udah official. Tapi kayaknya pernah di stasiun TV juga ya berarti ya. Iya. Oh, pernah ketemu adik saya nggak? Iya, Vicky Prasetyo pernah. Vicky Prasetyo. Oh, iya. Adik saya. Iya. Ketemu. Pernah. Itu sama masih sama ini sama lagi masa-masanya sama Teh Halina. Emang sekarang nggak mesra? Emang mesra ya? Masih mesra. Oh, kalau sekarang emang gimana? Sekarang kenapa sih mau Coba kayak gimana emang sekarang? Saya sendiri Gimana nggak tahu. adiknya? Netizen ngelihatnya ya. Iya. Apa emang kondisi adik saya, adik ipar saya? Katanya Jadi lagi waktu dulu kan kita pernah satu program bareng kan. Pas Oh. break di belakang tuh wah mesranya luar biasa, romantis banget. Romantis banget. Pokoknya kalau kalian meleng dikit digombalin. Oh, Sama Vicky adik aku ini. Ada Iya. kamera nggak? Oh, di kopi viral ya kalian ketemu ya? Iya, ada di acara Oke, itu. oke. Terus? pansos ya, pansos. Pansos juga. Oh ya. iya, pansos juga. Juga. Oke, terus Jadi apa ya? Kalau sekarang kita ngeliatnya kayak nggak ada angin-anginnya gitu ke si Kalina ya, Ada Vicky berita, adiknya itu. ada berita-beritanya. udah ngelihat beritanya? Ada berita katanya. apa katanya? Apa? Ini Beritanya netizen apa? banget nih, netizen Iya, banget. netizen ya. banget. Ah. Mak-mak. Mak-mak, iya. Gimana nih kalau menurut pandangan mak-mak netizen? Mak-mak Facebook. Iya, mak-mak Ya, Facebook. kenapa dia kira-kira? Katanya mau berpisah katanya sampai sedih katanya. Lagi dokter, Telepon, lagi coba dokter. adik dokter. Adik saya harus ditelepon ya. Wah, bahaya saya. Oh, dari segi mata netizen mak-mak tuh ada berita seperti itu. Iya. Wah, kita baru tahu. Telepon adik saya. Ini sama sih adik saya bukan sih? Oh, Itu bulan Guritno dokter. Waduh. Minus juga, Dok. Aduh, bentar deh. Saya mau telepon adik saya nih. Saya harus bikin Iya. perhitungan nih. Kalau Iya, memang Dok. sampai beritanya sampai seperti itu, saya harus panggil adik saya biar duduk berdua. Ya, Iya, nanti bahaya, suster sama Dok. staf ahli harus dampingin saya ketemu dia. Oke, udah lupakan adik saya. Sekarang ini konsultasinya untuk apa kira-kira, Dina? Nah, konsultasi ini karena mereka itu kan udah menikah tuh 3 tahun. Pasti dong sekuadidau tiap malam. Iya, tapi belum punya keturunan gitu. Belum, itu kenapa ya? Enggak, maaf. Malam pertama sedikit ya, maksudnya agak sedikit. Ah iya, persoalan pertama saya penasaran. Iya. Gila ke tengah gitu. Rian. Es krim maksudnya. Nah, es krim sebelum ini. Enggak, Rian sendiri udah pernah periksa nggak ke dokter ahli medisnya? Apakah dari, maaf, biasanya kan faktor utama kalau laki-laki perempuan itu kan cuma menampung, laki-laki yang menyemburkan. Otomatis semburan ini efektif nggak, produktif nggak gitu. Pernah nggak konsultasi ke dokter Pernah medis? sih, pernah. Apa jawabannya? Normal. Normal. Dari kamunya normal. Normal. Diperiksa. Diperiksa. Di Diperiksa. maaf, sentil-sentil ini nggak maksudnya? Iya kan lagi diperiksa.
Kan kita nggak tahu kan apa. Loh, gini, saat kamu ke rumah sakit yang diperiksa apanya saya tanya? Spermanya. Oke, emang bisa keluar begitu jika kita mau pipis? Kalau kita nggak ada sesuatu proses untuk membuat itu jadi keluar? Nggak bisa, bener. Bener kan? Apa dokternya? Misalkan yang nyentil-nyentil gitu, apa? Ayo keluar. Apa? Jadi gini, kan gini. Ini jadi pertanyaan juga. Saat orang misalkan diambil untuk diuji ya secara lab ya spermanya, kan orang banyak tahu cara ngambilnya bagaimana. Iya, betul. Karena kan sperma tuh beda ya. Kalau misalkan tes urin tinggal pipis, umum orang bisa pipis kapanpun. Nah kalau sperma, nah ini biar tahu apakah suster membantu atau apa? Nah, susternya membantu. Ya kita kan harus tahu ini pertanyaan semua. Bener, itu ada. Tapi ada. Nggak, coba apa ada, gitu? gimana coba? Jadi gini, di klinik itu kan ada ruang men's room ya. Men's room ruang itu khusus cowok. Jadi suster itu membantu kita. Diapain? Dianterin ke dalam. Membantu menjelaskan. Susternya maaf, boleh kita pilih sesuai dengan kata Allah. Kita kan pengen. Susternya berapa voucher? Bukan gitu. tukang pijit, Sekarang kalau maaf ya, misalkan yang nganterin kita susternya yang agak cantik, minimal kita bisa berfantasi. Minimal, walaupun tidak ada bersentuhan secara fisik. Lah, kalau yang nganterin maaf ya, suster yang mungkin 3 hari lagi mau pensiun, ya, yang udah rentan gitu loh. Kita kan nggak mungkin juga bisa berapresiasi. Nah, susternya masih ingat nggak kamu seperti apa waktu itu? Sebenarnya bisa, Pak Dokter, bisa, tapi nanti soalnya ada media di sana, ada medianya. Wartawan? Bukan. Ada alatnya Bukan platform untuk penyembuhin. Nah, jadi apa? Terus? ada majalah dan ada TV. Majalah itu isinya apa? Coba jelaskan, ini ada cerita lucu, majalah isinya apa? Jadi gini, Foto saya siapa? pertama kali ke sana, ini real, saya pertama kali ke sana, saya bingung, dijelaskan, dibantu ya sama suster tadi. Ada TV, ada majalah, terus pintu dikunci, dikasih tabung segini. Kemudian saya buka majalah itu, ngambil random, ada tumpukan majalah, ketika dibuka random, dan ternyata saya kaget, ada foto artis yang lumayan terkenal. Vicky Prasetyo? Bukan. Oh bukan. Cowok, makin ngecek, cowok. Lebih ngelempon lagi dong kalau cowok. Cowok yang ada kelainan. Iya kan masih banyak artis yang lain, bukan adik saya. Kan saya kenalnya cuma Oke, ternyata pas dibuka artis yang cukup terkenal. Artis yang sering ada sensasinya. Di TV juga sering ada. Di TV sering ada. Inisialnya DC. Dinar Candy. Ya, bener deh. Dan Mirip banget sementara sama suster. Enggak serius. Serius, mirip banget sama suster Serius. ini. dan Anda itu berteman kan sama Dinar Candy itu? Kebetulan ya. Pernah berbisnis barang liquid. Dia yang ngerjainnya. Tiba-tiba ya secara teman partner bisnis tiba-tiba dia mau ngeluarin sperma. Bayang nggak buka Ini majalah oke, oke. Dinar Candy. Serius. Ini sabar dulu, tenang harus dibedah ini. Majalah itu ada foto Dinar Candy. Kamu akhirnya fase pertama yang kamu lakukan, kamu langsung membuka halaman lain kah atau udah fokus di situ? Jadi bener-bener saya ada videonya. Saya ada videonya. Video saya pertama kali itu, saya ngerandom buka. Dinar Candy. Terus saya tutup lagi, Pak. Tutup lagi karena Saya taruh. merasa ini kenal. Iya, saya taruh. Oh, udah Istri sering nggak? sorry. Istri ikut nggak? Udah sering mungkin sama Dinar Candy. Enggak, istri waktu itu ikut apa enggak? Fokus cowok aja. Kemarin sebenarnya ada pilihan untuk kalau istrinya mau bantu silahkan. Tapi karena saya orang yang mandiri ya saya mau sendiri aja. Oh, sendiri aja. Wow. Kalau di klinik kita ada suster yang bisa bantu. Oh, gitu? Ya enggak ya? Nah, kita Bantu beda apa dulu divisi. nih? Bantu Oke, nganterin doang apa-apa. akhirnya ngelihat majalah. Betul. Tapi nonton video juga akhirnya. Akhirnya majalah saya tutup jadi nonton video. Kakek Jepang atau apa yang mana? Biasa suka sama anak-anaknya itu kan. Suka sama Lokal apa cucunya, luar tuh? menantunya. Saya sih lebih suka yang Jepang sih. Bener. Jepang. Jepang. Oh iya kelihatan soalnya. Terus terus enggak buka Jepang akhirnya. Bukan Jepang. Semi Enggak. yang full. Full. Yang langsung udah kelihatan semuanya. No sensor. Oke. Berapa lama akhirnya bisa langsung keluar? Misalkan gini, nonton video, langsung buka celana langsung begini, atau ngebayangin dulu sambil apa? Bagaimana? Kealaman dong masa begininya. Tolong di close up ekspresinya. Kira-kira bagaimana? Saya gimana ya? Kan malu ya kalau cepet keluar ya. Jadi agak disantai-santain dulu. Oh, biar Pas kelihatan pertama. lama. Biar maksimal juga. Enggak, maaf. Rian ini udah sunat?
Kebetulan alhamdulillah udah. Karena muslim kan? Muslim. Oke, pas pertama kali dikocokkan ke berapa ya akhirnya? Sausnya keluar ya, sausnya Iya, keluar. kira-kira inget nggak atau nggak dihitung gitu? Enggak lah, nggak dihitung. Nggak dihitung. Dok. Cuma hitung durasi waktu kira-kira masih ingat berapa menit? Mungkin sekitar 15 menit lah. 15 menit. 15 menit. Tapi efek dari situ akhirnya keluar. Ditaruh di serumnya itu. Di botol itu. Udah belepetan. Tabungnya itu. Nah, susah juga. Soalnya tabungnya kecil, jadi harus hati-hati biar nggak belepotan. Nggak, jadi pas lagi mau keluar atau udah keluar kayak ini disiapin kayak udah tahu tempatnya ke situ atau kira-kira didempetin sama maafnya. Kan kalau ini kan ada yang titik-titiknya di sini ya, yang buat kayak pipisnya itu kan. Iya. Nah, apa langsung ditempelin ke tabung gitunya gitu. Kayak ngisi bensin mobil ya? Iya, langsung ditodong gitu. Apa Ya, memang dideketin lah, deketin dimasukin Iya. ke tabung itu. Akhirnya keluar di situ. Iya, betul. Nah, dari volume tabung itu keisi penuh apa setengah apa setengah? Jadi grafik ya? Iya, jadi grafik. Emang seperti Analisa itu. dong semua. Iya. Apa? Kayaknya Dokter Cita seperempat lah. seperti itu. Seperempat. Seperempat. Itu udah sebelumnya berhubungan atau memang udah lama enggak? Minimal dia 2 hari sebelum. 2 hari sebelum dia berhubungan. Berhubungan. Oke, singkat cerita langsung lah itu udah dibawa tabungnya itu. Ya, sperma kamu. Betul. Dikasih ke suster atau Suster yang ambil. suster? Iya. Pakai sarung tangan nggak? Ingat nggak? waktu itu? Nggak lihat. Hah? Nggak lihat. Nggak lihat. Karena prosesnya ada kotak kecil, taruh di situ, saya harus keluar. Oh jadi nggak ada susternya yang Iya, ngambil? nggak. Nggak senyum-senyum sama susternya? Nggak. Nggak digini-gini, nggak. Sebenarnya Lebih bahaya kalau kita itu. request misalkan, suster, saya melakukan ini supaya istri saya nggak tahu. Saya sengaja datang ke sini dan saya juga jujur, saya nggak bisa kalau sendiri. Mohon suster bantuin. Ada nggak kayak negosiasi itu di awal? Dibantu susternya. Iya kan tadi di awal kan udah disaran istri mau nemenin silakan. Gitu. Nggak, susternya yang minta. Susternya ya nggak apa. Nggak mau dia. Nggak mau dong. Dia maksudnya Loh, tapi sebenarnya di kedokteran itu bagaimana kalau staf ahli? Itu klinik medika namanya dokter. Kalau yang klinik bisa cinta. bantuin. Oh, tahuan nih. Pernah ya? Klinik medika yang di Daan Mogok. Iya pernah ya? Jadi kalau habis main di sini udah selesai main, ya kan udah pada Iya, main iya. nih, udah keluar, udah apa, udah dilayani, yang ada katalog. Jadi di dekat pinggir kali ada bubur. Nah, Oh, capek ya makan bubur, sarapan dulu. iya, jadi Oh, makan gitu. dulu. Oke, singkat cerita akhirnya spermanya diuji tapi normal. normal. Berarti bukan dari kamunya. Bukan. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke Rismanya. Iya. Risma sendiri sama ada uji klinik secara medis, Ada. tapi dengan cara yang berbeda pastinya. Iya. Oke, kalau cowok udah pasti ketahuan kan spermanya. Nah, kalau cewek dari sisi apa medisnya? Ya itu ada tes transvaginal. Ada alat dimasukin ke Supaya maaf ya, Iya. ini kan karena ini medis nih. ini kan seorang yang sudah bersuami, terus juga bukan lagi ini ya, maksudnya ya muslimah atau apa, bukan merendahkan ya, Iya. tapi ini menanyakan aja. Iya. Prosesnya itu bener-bener memang harus ada kayak kalau cowok kan spermanya, kalau cewek itu Di transvaginal ini dimasukin alat ke buat ngelihat kesehatan vaginanya. Bukan tapi ada telurnya. Janin. Bukan jangan telurnya. apa nggak kayak dikeluarin ini juga nggak. Enggak. Karena dia hanya menerima aja. Iya. Akhirnya dicek gitu, memang dia secara menampungnya ini ada masalah nggak gitu. Betul. Terus diuji akhirnya Iya dilihat nggak ada masalah apa-apa. aman. Aman. Sampai sedemikian ya udah Iya. berupaya dan berusahanya ya. Dan akhirnya Jangan dokter, jangan sukarela dokter. iya, iya. Jangan jadi sukarelawan dokter. Tadi mau jadi sukarelawan emang. Bukan, Oh, bukan. kan minimal. Kalau orang bener-bener berhubungan rumah tangga udah 3 tahun melewati 3 hari raya, kan kita juga minimal bisa merasakan bagaimana keinginan yang begitu besar ingin memiliki keturunan. Kan kayak adik saya itu kan, ya dia ada niat nggak niat, anaknya udah 7, ya 2005. Terbukti subur Ya, gitu. maksudnya kadang-kadang kan ya Allah itu mengatur dalam misteri kehidupan ini kan nggak pernah tahu. Orang yang kepengen, ya kan sampai sulit berusaha, bahkan ada orang yang menyia-nyiakan. Kita sering lihat lah bayi-bayi yang dibuang di kardus, bayi-bayi yang Iya, iya, disengsarakan. Coba berita-berita ya. ini buat kalian yang pada melakukan seperti itu. Di sisi lain ada orang yang mengharapkan sesuatu.
diterapkan. Gitu. Ini harus tahu dari nilai kemanusiaan gitu. Kali ini jujur, klinik cinta ini harus menjadi poin penting dari kisah mereka. Nah, kalau suster sendiri sebagai seorang wanita, kalau dihadapkan situasi seperti itu, kira-kira suster akan mengambil sikap yang sama atau apa kira-kira? Ya aku kan berjuang terus, wadidaw terus dengan cara-cara yang berbeda. Maksimal. Iya, depan, belakang, gantung. Iya, mau dicoba semua. Jadi memang bener-bener explore juga. Explore. Tapi Ido sendiri karakter orang yang seneng nggak sih explore atau memang dia yang santai aja gitu? Dia explore sih. Explore. Explore, Dari beberapa kali ini explore. Explore. Berarti berarti intisarinya bukan pernikahan ya. Intisarinya berarti maaf ya. Ini orang udah dituncep. Jadi ceritanya, ini bukan mengambil sisi ini ya. Ngambil sisi. Jadi dokter itu kan Dituncep apa dokter? hatinya. Iya. Kalau saya gitu mau loh, karena kan dengan terbucin-bucin. apa ya? Ini kan kita bicara rencana nanti. Iya. Oke, 3 tahun akhirnya sudah berlalu. Tapi saya dengar juga sahabat adik saya kayak Mbak Im Wong, salah satu YouTuber hebat juga Indonesia, membantu kalian juga ya saya untuk memprogram ini. Bagaimana bisa akhirnya sampai ke Mbak Im Wong? Kebetulan emang saat itu pertama kita viral itu kan Kak Baim yang merepost kan dan diundang. Diundang ya, kita bincang-bincang aja di podcastnya Kak Baim. Cerita aja. Terus kebetulan aku ngefans kan sama anaknya Kak Baim, sama Kiano. Tiger. Kiano. Terus ngobrol-ngobrol, kalian udah punya keturunan belum? Dan akhirnya menjurus ke sana gitu, mau program nggak? Ya kita memang mau menjalankan program. Tapi setelah ini gitu loh, setelah selesai dari sini kita pulang mau ngejalanin program, ditawarin sama Kak Baimnya untuk program bayi tabung. Langsung ya. begitu aja. Begitu Dia yang aja. bayarin? Iya, Semua. Jadi kalian cuma tinggal ini doang? Iya. Bayi tabung mahal ya berarti. Ya lumayan angkanya itu. Oh, iya. Saya tahu, saya kan dokter juga Wah, walaupun 3 beda digit. bukan medis ya. Angkanya lumayan karena itu ada proses rangkaiannya bukan hari itu. Jadi harus Iya. bener-bener dibina gitu loh. Sampai saat ini masih proses, sudah berapa lama dari proses itu? 3 bulan nih? Hampir 3 bulan. 3 bulan, hampir 3 bulan. Gini, ini edukasi juga buat yang nonton. Setelah nanti udah tahu dari proses secara medis ya untuk punya program. Nah, sebenarnya diajarin nggak sih atau diinformasikan nggak cara-cara berhubungan? Nah ini kan biar paham juga nih orang. Misalkan mau punya anak tuh caranya bagaimana posisinya. Sekali lagi maaf banget nih, Risma sebagai seorang istri dan ya muslimah yang berhijab bukan merendahkan ya. Tapi ini hanya untuk menjadi edukasi bagi yang nonton. Nah yang jawab silakan. Sorry suami. sebentar dokter, sedikit teori Apa mengenai bagaimana memperlancar hubungan intim antara suami dengan istri. Bisa dibantu dengan Extra Stam dokter, karena di sini banyak mengandung khasiat-khasiat alami yang bersifat afrodisiak, artinya menambah gairah dan menambah stamina seperti ginseng, red beet untuk wanita, dan coklat daun mint sehingga menambah gairah dan membuat badan jauh lebih sehat dokter. Ini kan kata kamu aja. Tapi kalau yang single pakai itu gimana? Jangan. Extra Stam ini membantu memperindah, memperharmonis suami istri. Kamu udah menggunakan itu? Udah, kalau aku sama istri, abis minum ini kayak Tarsan dokter. Loncat-loncat kita main di alam dong. Iya dong, aku jadi Ini yang samurai. putih untuk yang wanita. Putih untuk wanita, sementara yang hitam untuk pria. Berarti ini bisa digunakan untuk pasangan langsung. Biasanya kan untuk pria aja. Iya, Tapi ini ini bisa buat wanita juga bisa. Oh. Jadi makin semangat, makin bergairah dan makin perkasa. Cara mendapatkannya bagaimana nih kalau yang pada nonton ingin ngedapetin ini? Bisa lihat di Instagramnya Extra Stam atau ke beli.live.id. Langsung beli di situ. Bisa beli di situ. Harganya murah sekali, hanya Rp180.000. Dapat 5 sachet, dokter. Rp185.000 di satu boxnya. Dapat 1 box. Oh, 5 saset. Lumayan, 5 kali main. Ya udah, sekarang ini. Sekarang ini karena ini udah ada. Ini kan yang buat laki-laki sama buat wanita. Oke, saya khusus hadiahkan khusus buat pasangan suami istri. Silakan. Ya. Cobain. Nanti yang bayar ini biar saya. Ya. Kalau Mbak Im udah ya program dan itu yang besar-besar lah, minimal dokter udah bisa menghadiahkan kamu. Terima kasih, dokter. Makasih dok. Tapi kalau punya anak, kasih nama Ekstra. Nggak gitu juga, buat dong. Oke, berarti terima kasih informasinya juga.
tadi dengan kita udah dapat informasi tentang kesehatan. Jadi ini bukan hanya tentang stamina, suster, tapi juga tentang kesehatan juga ya pastinya. Oke, sekali lagi kita tanyain lagi tadi. Iya, dokter gimana? Posisi. Edukasinya ada dong pasti dari dokter. Iya. Ini serius loh, ini kan banyak ditonton orang juga dong, pasti gitu loh. Apa posisi apa sebenarnya? Kalau itu sih nggak diajarin jadi dokter. Bukan, maksudnya kayak gimana? Kalau kamu misalkan dengan posisi kamu berdiri itu kurang baik dalam berhubungan, gitu misalkan. Betul. Posisi kamu misalkan si wanitanya di bawah kah atau si wanitanya di atas atau apa? Karena ini untuk bener-bener bisa melancarkan transfusi sperma kita ke ovumnya si wanita gitu. Nggak pernah ada itu sih. Nggak ada. Nggak pernah ada. Kalau dari pengalaman dokter Faiki sendiri mungkin bisa memberikan wejangan. Saya kan nanya dia dulu ya, ini ya lagi pengen tahu dulu ya. Ntar baru wejangan dari saya. Langsung aja pengen kayaknya wejangan. Iya. Jadi nggak ada hal yang kayak begitu. Nggak ada hal kayak gitu. Nah terus treatment kita sama dokter sebatas rangkaian apa? Karena kan proses bayi tabung itu Konsepsi di luar ya. Fertilisasinya di luar gitu. Jadi diambil. Pertemuan sel telur sama sperma itu di luar. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan itu sebenarnya. Oh, dimasukin nanti. Nanti setelah difertilisasi jadi embrio, baru ditransfer. ketika itu lagi ada ke level yang vagina. baik, bagus ya, ada 4 level itu, excellent, good, poor, satu lagi apa ya? Bad ya kayak gitu. Itu nanti ditransfer lagi. Moderate. Moderate. Nah itu ditransfer lagi ke Masukin ke rahim gitu dokter. Melalui apa? Suntikan atau Iya, disuntik lagi pakai alat transvaginal itu. maaf di kewanitaannya kamu. Iya. Tapi dari hasil punyanya dia. Betul. Oh ini bisa juga yang terjadi di negara-negara lain, maaf ya. Misalkan si wanitanya pengen punya keturunan, tapi belum terus menikah. dia ngambil dari punya orang lain, itu bisa juga ya sebenarnya ya. Titip rahim. Ya walaupun itu tidak dibenarkan setahu saya ya secara Islam ya. Tapi kalau misalkan ada banyak negara-negara maju, suster bisa melakukan itu gitu loh. Singapura udah bisa. Udah bisa ya? Iya, aku kan sempet sebelum sama Rido, aku pengen punya anak, coba info-info dapat masukan dari teman-teman. Oh, ada juga misalkan gini ya, aku Gimana? cewek ini, aku pengen banget nih punya calon jodoh, misalkan yang jadi Indo sama gen apa gitu, jadi ada juga ya, bikin blasteran gitu. Iya bisa itu. Oh, itu bisa juga dilakukan ya, hal kayak gini ya. Bisa dokter. Oke. Dokter mau bikin blasteran. Enggak, kalau Dokter udah punya yang blasteran kan? Adiknya dokter, udah punya ponakan maksudnya. Oh iya, iya, bukan saya, jangan saya. Iya. Adik saya. Oke, kira-kira dari staf ahli bagaimana konteks dari permasalahan rumah tangga mereka? Sebenarnya kan posisi juga ada beberapa. Saya pernah membaca beberapa artikel seperti istilahnya jangan langsung wanitanya nih setelah proses pembuahan jangan langsung turun dari merubah posisi, istilahnya dia ditekuk dulu sedikit untuk lebih mempermudah. Tapi sebenarnya sperma tuh mampu berenang sampai dengan 4 hari ya. Iya. Sperma tuh mampu berenang, mampu hidup itu antara 2 sampai 4 hari dia masih dia kan jalan tuh dok menuju ke telur gitu kan. Nah, sperma itu masih kuat tuh selama beberapa hari di dalam. Karena begitu dia kuat, udah bukan lagi jadi sperma. Jadi apa dok? Superman. Kalau punya dokter tuh Superman semua tuh di dalam. Sebenarnya gini, sebenarnya hakikat rumah tangga itu pastilah semuanya ada ujian. Mungkin ini cara Tuhan menguatkan hubungan kalian dengan memberikan, oh ya, kalau saya berikan pada hari pertama ataupun pernikahan kamu di tahun pertama, mungkin akan menyulitkan kamu secara ekonomi, mungkin ya. Tapi kalau mungkin saat ini kamu sudah saling bekerja, sudah saling menguatkan, rumah yang sudah tempat tinggal cukup siap, kendaraan dan lain-lain, kehidupan dan tabungan, saat Allah menghadiahkan kamu di hari-hari ataupun tahun-tahun berikutnya gitu, mungkin ini sudah jadi rahasia bagaimana Allah yang Maha Tahu mempersiapkan kalian. Karena rumah tangga dan cinta yang sebenarnya adalah dia bisa mendengar tanpa harus pasangan berbicara, dia bisa mengerti tanpa harus pasangan menjelaskan. Karena cinta itu bukan datang dari kata-kata dan pikiran, melainkan datang dari hati yang suci. Masuk. Satu TikTok dokter. Saya tahu kok, itu makanya sengaja. Maknanya kita bisa mendengar tanpa harus berbicara. Kadang-kadang, oh ya istri saya tuh, atau nanti sama ibu juga nih suster berpasangan, oh ya pasangan saya tuh nggak suka makanan-makanan yang misalkan kolesterol tinggi atau apa, dia senengnya yang apa, aku udah saya masakin ini. Itu
Jadi kita tanpa tahu, kita saling peka, tanpa dia harus ngomong kita udah tahu kebiasaan dia. Terus juga iya, betul. dia udah mengerti tanpa harus menjelaskan. Istri saya nggak suka kalau saya punya teman wanita meskipun itu hanya berteman. Maka saya minimalisir teman wanita selain hanya di pekerjaan. Itu tanpa pasangan berbicara, dia harus mengerti. Karena apa? Cinta yang tulus itu bukan dengan dia, aku maunya begini, kamu maunya begini. Itu kayak merasa didikte pasangan laki-lakinya. Tapi kalau dengan laki-lakinya punya kesadaran yang tinggi, mengerti pasangan wanitanya, tadi dibilang, karena cinta yang lahir sebenarnya itu dari hati, bukan dari kata-kata atau pikiran. Betul. Amin, dokter. Itu perasaan. Saya jadi ingat Perasaan yang adik suci. saya. Ditunggu kehadiran adiknya ya dokter ya. Kepikiran ya yang tadi gosip-gosip emak. Iya, kasihan Iya, adik saya tuh. kasihan Pengen ya. saya juga nih ditonton orang gitu. Saya berbicara nih, ada suster, Iya. ada ini Iya, gimana, sama dokter? adik saya. Mungkin Iya, minggu depan ya. oh. Jadi adik saya panggil, saya dudukin, saya harus berbicara tentang bagaimana rumah tangga dia yang sebenarnya. gitu, Ya, bisa sih. sepakat ya. Sepakat. Iya. Dokter, tahu nggak? Sebenarnya zaman sekarang ini teknologi udah bisa ada bayi tabung, udah bisa titip rahim juga, udah bisa banyak teknologi yang membuat kita bisa memiliki keturunan. Bandingkan dengan 100 tahun lalu atau bahkan beberapa ratus tahun yang lalu, di mana tingkat kalau kita bisa melahirkan pun, balita tuh untuk bisa bertahan hidup lebih dari 5 tahun tuh kemungkinannya hanya 30% sampai 40%. Jadi banyak sekali dulu balita tuh meninggal. Nah, sekarang ini manusia ini saat yang paling tepat karena teknologi kedokteran, ilmu kedokteran begitu maju, jadi kalian berusaha terus aja, semoga nanti bisa didapatkan. Iya, kalian tahu nggak kenapa kalian sangat memperjuangkan ya tentang keturunan? Kenapa tuh? Genghis Khan kayak memperjuangkan keturunan, ya semuanya apa? Kita itu pada hakikatnya adalah manusia yang menunggu antrian dalam kematian. Allah akan mencabut nyawa kita dalam situasi seperti apapun yang kita tidak ketahui. Iya, Dengan betul. cara apapun hak Allah untuk mencabut nyawa kita. Dan dalam situasi apa, di mana nanti kita akan dicabut nyawanya sama Allah. Ada 3 hal apabila kita sudah diantarkan menjadi mayit dan ke alam barzah yang masih berlaku dan mengalirkan pahala yang sampai saat ini bisa berjalan. Ada 3 hal. Satu Apa aja adalah doa dari anak yang soleh dan soleha. Itu. Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ini adalah doa yang memang benar-benar bisa mengalirkan, ya, mengalirkan hubungan langsung bisa dijabah sama Allah. Ada 3 hal itu. Kedua, orang yang semasa hidupnya sering bersedekah, sedekah, dia sering Iya. bersedekah, dia sering apa, itu bisa juga tuh. Karena pemutusan dari alam barzah kan banyak juga beranggapan dari beberapa mazhab kalau dia sudah dimakamkan, maka udah itu tanggung jawab dia secara personal, ya kan? Yang ketiga ada ilmu. Karena ilmu ini juga bisa mengantarkan hal-hal kebaikan. Ido misalkan mampu membentuk suster saya menjadi yang tertutup. Ilmu ini adalah suatu hal yang dimana akhirnya calon istri tidak menjadi objek wisata buat orang, karena semasa dia menjadi jajakan orang lain, itu akan mengalirkan dosa jariah yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Tenang dokter, tenang. Akhirnya bisa membentuk yang baik. Kenapa? Ada sebuah kisah. Waktu itu Jibril alaihissalam menghadap kepada Allah, kemudian dia turun ke bumi untuk menghadap kepada Rasulullah. Hai Muhammad, barang siapa di antara umatmu ya semasa hidupnya 1 tahun menjelang dia meninggal dan dicabut nyawanya sama Allah, dia masih bertobat, Allah akan mengampuni dosanya. Kata Rasul, ya Allah, ya malaikat Jibril, sampaikan salamku kepada Allah. Aku sangat tahu bagaimana kualitas umatku. Minta keringanan. Jibril kemudian menghadap kepada Allah terus sampai 1 bulan, 1 minggu. Kemudian akhirnya dia menghadap lagi. Akhirnya, karena sayangnya begitu baginda Rasulullah kepada kita. Hai Nabi besar Muhammad SAW, barang siapa di antara umatmu 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika rohnya berbolak-balik di tenggorokan, bigorgir, malah bigorgir, berbolak-balik di tenggorokan, tapi tidak bisa berkata apapun, berucap apapun, tapi matanya memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Apa maknanya? Karena di saat kita nih bentar lagi akan dicabut nyawanya sama Allah, kita mohon ampun masih berlaku, tapi begitu di alam barzah, 3 hal tadi kembali kepada dia. Kenapa mau memiliki keturunan? Karena doa dari anak yang soleh dan soleha itu bisa mengalirkan. Insya Allah.
Makanya adik dokter anaknya banyak ya. Mungkin dia tapi betapa pentingnya maksudnya arti seorang keturunan dididik menjadi anak yang soleh dan soleha. Iya, amin. Hari ini tuh sangat adem ya klinik cinta gitu. Ada. Masya Allah. Karena kan energi dari Risma. Karena Risma dokter enak itu banget. tergantung apa yang dihadapkan. Iya, tiba-tiba keluar itu ya, Iya. makanya aku juga kaget Iya. barusan. Iya. Kata-kata ustadznya tuh bisa keluar gitu. Ya, sebenarnya sih apa ya, belajar aja suster. Belajar aja. Tapi seenggaknya kan kalau aku kan berkeyakinan muslim. Iya. Kadang-kadang medis itu kan hanya ilmu dunia. Iya. Tapi selalu aku hubungkan dengan ilmu akhirat, semoga menjaga keselarasannya. Betul Luar biasa, sekali, luar dokter. biasa dokter Indahnya Faiki. Faiki Prasetyo soalnya tidak memiliki masa lalu. Iya, beda sama adik saya. Iya. Balik lagi. Balik Adik lagi. saya ini ibarat ini ya kalau biasanya iblis atau setan kalau kita udah bacain ayat kursi Iya, misalkan iya, dia dibacain. pergi kan. Dipergi. Nah karena dia juga memiliki ilmu agama juga kadang-kadang berdebat sama saya gitu loh. Nah ini berdebat yang masalah ya apa itu? berdebat tentang pandangan hidup. Kalau menurut saya seperti ini, saya sering cuma satu, Apa itu? kamu sebagai kakak hanya sukses di bidang pendidikan dan medis katanya. Tapi tidak pernah sukses karena apa? Pengalaman terbaik di saat dia sudah pernah melakukan dan mencoba. Karena apa? Aku belum pernah berumah tangga. Adik saya udah berumah Bahkan masih tangga perjaka dokter Faiki sampai saat ini. Sampai saat ini. Saya jamin. Ya itu privasi saya dong. Iya. Tekan dong. Orang kayak udah habis bener-bener ya jadi yang bener ya. Sekarang mau ditagih-tagih lagi. Gitu. Iya, tadi udah ada. Baru penonton-penonton kita tuh udah ngelihatnya. Terbaik itu ternyata Iya. punya kemampuan. Alhamdulillah ya Allah, ilmunya yang cukup nggak sembarangan. Iya, nggak suster ya. sembarangan itu Nggak ilmu tahu, kaget ya dakwah. tadi ya? Kaget. Iya, ilmu Nggak tahu suka jajan gitu dokter ya? Bukan, Oh, jangan bukan. dijatuhkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dokter itu akhirnya jadi begitu lagi gitu loh. Suka Soalnya kalau jajan. aku nggak nanya netizen yang ngomong dokter. Gitu. Ya langsung diwakilkan ya staf ahli. Diwakilkan. Tapi Iya. alhamdulillah lah suster ngeliat kisah mereka kan benar-benar juga jadi inspirasi buat semua. Harapannya nih untuk sang istri kira-kira nih Risma, harapannya apa? Apakah semoga mudah-mudahan Allah mengisi janin dan meniupkan ruh kemudian menjadi bayi nanti? Harapannya ya ini kan tahun baru ya. Ya bisa membuka lembaran baru, siapa tahu di tahun ini memang berkahnya kita bisa dikasih keturunan. Amin. 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 Ikut doain ya semuanya. Amin. Iya. Apa harapan? Kalau dari aku mungkin lebih ke Frekuensi. coba untuk ini ya, support apapun itu ke depannya. Ya pasti juga kalau memang dikasih kepercayaan sama Allah untuk punya keturunan, kita insya Allah akan amanah. Tapi yang terpenting ngejaga hati sih, biar nggak kayak itu tadi adiknya Pak. Adiknya. Iya. Iya, adanya ini parah ya. Karena kan tadi kan dibilang kan Iya. cinta itu bukan datang dari mata dan pikiran, tapi dari hati gitu. Tapi kadang-kadang ada perempuan lain hatinya ke sini, tapi ke sini juga cinta, ke sini juga cinta. Berbagi semua. Terbagi. Tapi kalau adik saya memang kalau dia kan kalau kita kan memang cinta itu bukan dari kata-kata dan pikiran ya, tapi dari hati. Nah kalau adik saya itu kadang-kadang sinyalnya yang beda. Jadi dia bukan dari kata-kata dan pikiran juga, bukan juga dari hati. Kadang-kadang dari sinyal yang berbeda. Dia itu ya. Iya ya, itu ya. Sinyal, apalagi udah minum ekstra stamnya. Udah, Wah, sinyalnya. apalagi udah minum ekstra stamina nih. Siapa aja dibradugin sama dia. Ini. Tapi dokter, kalau dari agama Kristen, Silakan. Silakan. ada salah satu murid Yesus yang paling ternyata nih ya bahasa para sejarawan bilang dia ini salah satu murid yang ternyata favoritnya Tuhan Yesus, yaitu Maria Magdalena. Maria Magdalena ini adalah seorang istilahnya wanita nakal gitu. Dan dia waktu itu mau dirajam, Yesus bilang siapa yang belum pernah berdosa boleh melempar batu yang pertama, dan karena nggak ada orang yang nggak berdosa, nggak ada yang melempar batunya. Maksud saya dokter adalah mungkin kalau adiknya dokter ya bertobat, dia bisa menjadi, dan waktu itu transformasi di mana Maria Magdalena ini dari wanita nakal bisa menjadi salah satu murid favoritnya Yesus. Dia benar-benar mencurahkan seluruh hidup dia menyesali segala macam kesalahan dia curahkan hidupnya benar-benar supaya menjadi pengikut Yesus yang paling garis depan lah istilahnya gitu. Jadi jangan pernah kita anggap bahwa seorang adiknya dokter ini belum tentu di kondisi sekarang ini nanti tidak mungkin di masa depannya memiliki hidup yang sama. Iya, gitu. ini secara wawasan juga staf ahli ya dengan Iya. ke bidang keagamaannya dia ya. Betul. Cukup baik. Cuma Cukup pertanyaan baik. saya satu. Apa itu, dokter? Kamu kemarin Natal kenapa nggak ke gereja? Ya ketahuan deh.
Gereja online dokter. Online via Zoom. Kan saya nanya. Iya, Zoom. Kan tadi aja dokter Faiki ya, udah ngomong udah bagus. Iya. Ya, tiba-tiba ditanya, dokter masih berjaga nggak? Nah, Iya. Jatuhin balik ya barusan. Oh gitu. Kalau suster ngelihat dari kehidupan mereka, apa yang bisa disimpulkan kira-kira? Mereka itu harmonis gitu loh. Walaupun masih berjuang. Masih berjuang dan mereka tuh nggak apapun kan, apalagi lah sekarang 2022 ya, dari tahun 2000-an itu dimana sih nggak ada cewek yang nggak matre tentang materi. Pasti kalau menuju ke pernikahan itu ya aku mah nggak mau berjuang, aku mah pengen cowok yang langsung mapan gitu. Tapi mereka ini, aku tuh kan kenal sama suaminya dari awal tuh, jadi dia tuh memang bener-bener berjuang bersama dokter. Dan ini nih sekarang tuh dia itu followers di TikToknya itu jutaan, dan dia itu penghasilannya tuh besar banget dari TikTok dokter. Alhamdulillah. Bisa bayar dong di klinik ini berarti? Hah? Bisa bayar dong di klinik ini? Bayar ke sini? Iya. Oh pasti bisa. Iya itu 2 hari bisa puluhan juta dari Masya TikTok aja. Allah. Dan aku juga belum ngerti tuh strategi yang TikTok yang sekarang tuh, karena kalau dia kan pemain TikTok banget. Kalau aku kan ya kayak ngerandom aja belajar semuanya gitu. Kalau dia tuh kayak fokus di TikTok, ternyata penghasilan TikTok tuh gede dokter. Aku kan jadi pengen belajar ya, maksudnya itu berbagi pengalaman yang baik. Ya maksudnya tuh mereka itu ya menginspirasi banget, kayak mereka tuh mau berjuang bersama, ternyata cintanya tuh panjang langgeng. Pacarannya aja 7 tahun dokter. Masya Allah. Menikahnya 3 tahun, 10 tahun mereka Gak tuh bosen kamu? Nanya dulu, kan orang manusiawi ada bosennya. Iya. Gitu. Ya pasti kan takut bosen atau apa, tapi dulu malah tambah sayang ya. Iya. Tapi kan ada dasar-dasar seperti kayak dari haid hari pertama, masa suburnya kapan, terus sperma sebaiknya berapa hari yang dimana dia benar-benar ini. Oh, edukasi itu. Ada. Mungkin bisa di-share ke kita, mungkin di sini juga ada yang mengalami keinginan juga untuk punya Keturunan. anak, dan perlu kira-kira advice kira-kira seperti apa sih yang paling produktif tuh seperti gimana gitu. Iya, itu kan kita sebagai cewek itu punya masa produktif ya. Masa-masa ya itu tuh biasanya seminggu setelah kita menstruasi atau itu seminggu setelah selesai ya. setelah selesai menstruasi itu kita lagi masa subur kayak gitu. Jadi Nah mungkin bagus bisa ya. bisa melakukannya di periode itu. periode itu. Jadi kalian tuh memang penting punya apa sih namanya kalender gitu. Tapi sih kalau saya lihat ya, insya Allah mudah-mudahannya kamu hamil di tahun ini. Amin. Kalau saya ya, melihat itu ya. Apalagi Penglihatan kalau ada kamu istilahnya berdua kan udah menjalankan program bayi tabung. Nanti secara konsultan juga boleh sama dokter juga untuk hal-hal apa. Apa dokter? Ya sama dokter Faiki aja ya. Iya, konsultasi. Kunjungan ke rumah maksudnya dokter. Kan ada juga konsultasi non medis ya, tentang bagaimana misalkan ya suatu hari suami capek menyalahkan istrinya sedih, kan bisa telepon dokter. Bagaimana menyikapi dalam situasi Gak itu. apa-apa, bagus nelfon dokter Faiki asal jangan adeknya aja. Oh iya. Kalau adek saya, ini udah jangan ditelepon-telepon. Kalau apalagi minta tolong misalkan nih minta tolong istri saya ini belum hamil gitu. Udah. Dia biasanya suka pengen ada naluri jokinya ada gitu. Agak bagus. Joki banget gak tuh? Jangan. Kalau dia, saya walaupun kakak tidak merekomendasi. Ya, ingat ya. Jadi kalau apa-apa. Tapi tolong kepada hati-hati, dokter. kadang-kadang soalnya adiknya suka menyamar jadi dokter Faiki. Susah. Coba dokter mampir ke sana sebentar. Kenapa emang? Yang penting dikenalin ciri-ciri tai lalat di sini ya. Yang ini Faiki asli. Faiki asli. Oh, beda juga. Beda juga. Dari ukuran. Saya kan kembar. Jujur saya harus akuin, ya nggak apa-apa walaupun saya malu. Secara ukuran, maaf sekali lagi, alat kelamin dia lebih besar adik saya. Karena dulu waktu kita kembar itu kan biasanya kembar ada yang tangan apa. Kita kepunyaan kita kembar. Iya. Jadi Mesti dipotong ya dokter ya. kebetulan dokter yang waktu itu melakukan dari Jerman, Franz Beckenbauer. Nah, jadi dia itu apa ya? Motongnya nggak adil, Bukan, dia lagi ada masalah rumah tangga waktu itu. Jadi ya. Gak profesional ya Iya. dokternya, masa rumah tangga di bawah-bawah. Jadi dia lagi masih ya itu nggak boleh. Jadi kan waktu saya masih bayi, saya ingat banget itu masih baru pertama. Ya saya ingat. Masih bayi. Dia ini sambil video call sama istri yang lagi marah-marah. Kamu lagi di mana? Aku lagi praktek menangani orang kembar. I don't to the mind for you, Bele. Saya nggak percaya kata istrinya. Oh itu bahasa Iya. Inggrisnya. Bahasa
bahasa Inggrisnya dia. Akhirnya dia nelpon, I want to show you, aku mau lihat kamu. Akhirnya dikasih lihat. Nah, sambil selama praktek untuk menolong, dia tuh akhir video call terus. Nah, begitu waktu potong, yes, I am stay here, I am working. Nah, terus dia bilang, no, I don't believe you. Terus ngomong-ngomong gitu, you trust me. Trust me-nya itu ke gunting saya lebih pendek. Gitu loh. Ya, jadi lebih panjang gitu. Nah, itu makanya saya sebagai dokter tidak pernah punya permasalahan, maaf, kayak orang kejepit sleting masih kecil. Karena pucuk saya keambil semuanya. Gitu. Jadi saya nggak pernah merasakan bagaimana hitan, bagaimana sunat, karena dari bayi udah keambil setengahnya. Makanya adik saya kan udah tahu semua orang ya kan, anakonda. Sebenarnya itu ada, maaf, hak saya yang keambil. Jadi ngikut ya. Oke semuanya, semoga sekali lagi sehat. Dokter ada telepon. Iya, ini tukang bangunan ya. Iya. Tukang bangunan dokter. Iya, tukang bangunan Atta Cikarang. Tidak, dokter juga lagi membangun material. Sekali lagi, pokoknya kalian menjadi pasangan yang senantiasa diberkahi, senantiasa mendapatkan yang baik apa tujuannya. Suster juga semoga ya dengan Do ya. Amin. Kamu tolong ya jaga istri kamu, jangan suka main ke tempat pijat ya.